Hai Moms, nama saya Liza Marieli Japri, saya ibu 4 anak, saya seorang psikolog klinis, hipnoterapis dan juga life coach. Saat ini saya praktek di Rumah Sakit Khusus Jiwa Dharma Wangsa, Mitra Keluarga Bintaro dan Siloam Mampang. Iya, jadi kalau kita berbicara konflik antara mertua dengan menantu atau ipar-ipar, ini memang menjadi sebuah dinamika tersendiri yang mudah gampang sulit untuk diatasi. Kenapa ini seringkali rentan terjadi? Pertama karena mungkin perbedaan kultur, suku, kebiasaan. Jadi kan ketika menikah nih, ini mau tidak mau akan membawa dua keluarga yang mungkin berbeda kebiasaan, berbeda kulturnya, bahkan mungkin perbedaan sukunya juga berbeda, itu satu. Yang kedua, seringkali ada kekagetan, khususnya katakan dari mertua yang kayaknya sudah tidak terlalu berpengaruh pada hidup anaknya, karena sekarang dia sudah punya pasangannya sendiri, dia sudah punya keluarganya sendiri, jadi fokusnya sudah tidak pada orang tua lagi. Kemudian mungkin ada juga sense of loyalty bahwa ini kita nih satu keluarga nih harus tetap seperti ini. Nah, jadi sulit sekali untuk beradaptasi. Biasanya konflik-konflik terjadi pada individu-individu atau keluarga-keluarga yang sulit sekali untuk beradaptasi dan berempati. Jadi ini rentan terjadi. Kalau kita berbicara satu kondisi yang sudah conflicting gitu ya, ini saya selalu mengatakan penyebabnya itu multifactors gitu, jadi banyak faktor. Bisa karena kepribadiannya mungkin kaku banget, entah dari pihak mertua dan iparnya atau dari pihak si pasangan ini sendiri yang baru memulai keluarga tersebut. Jadi kepribadiannya kaku, tidak bisa menerima perubahan yang sedang terjadi, bahwa sekarang aku harus bagi anakku dengan pasangannya. Misalnya, kakakku sekarang sudah punya kakak ipar, mungkin kepribadiannya kaku. Mungkin ada juga kepribadian yang perfeksionis, dalam arti bahwa kalau di rumah kita begini, ya kamu masuk gini harus begini gitu, tanpa mencoba untuk berempati melihat jangan-jangan dia belum terbiasa dengan kebiasaan itu. Nah, yang ketiga, kadangkala ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan lugas tapi juga tegas gitu. Nah, ini yang seringkali banyak banget faktornya yang mungkin juga. Dan yang keempat nih, yang paling susah, biasanya intervensi dari luar. Om, tante, kakek, nenek, tetangga yang ikut-ikutan nih manas-manasin. Nah, jadi faktor itu ketika sudah sampai meruncing banget, itu pasti biasanya multifactors. Yang pemicu utamanya paling tidak ada satu pakem khusus yang kita katakan pemicu A ini jadi pemicu utama nih akan terjadi konflik, enggak juga. Tapi biasanya yang kita perlu waspadai adalah kalau sukunya sudah sangat jauh berbeda, kulturnya sudah sangat jauh berbeda. Katakan mungkin menikah dengan warga negara asing gitu kan, yang mungkin kulturnya bisa sangat berbeda. Ini kita harus punya kesadaran sendiri, ini kita beda banget nih ya, ini jaga-jaga nih jangan sampai seperti ini, itu satu. Yang kedua, apakah sebelumnya lihat nih, sebelum menikah itu kedua orang tersebut nih yang mau menikah ini, pasangan ini lihat pola kamu di rumah sebelumnya seperti apa sih, polaku di rumah seperti apa sih, apakah mungkin gitu kita akan menikah dengan seseorang yang deket banget sama orang tuanya, dikit-dikit nanya. Nah, ini kita harus melihat ini sebagai pemicu yang berpotensi mengakibatkan konflik tersebut. Nah, itu yang harus dibicarakan dari awal. Pertama, karena saya selalu mengatakan gini, kalau kita sebagai orang yang baru datang ke sebuah keluarga, coba deh jangan datang dengan gak bisa, pokoknya aku orang yang gini, take it or leave it, ya gak gitu juga. Kita datang, coba kita melihat kondisi situasi gitu kan ya, kita mencoba mengobservasi, kita mempelajari kebudayaan mereka. Jadi intinya kayak kita cari data dulu aja banyak-banyak. Nah, setelah itu baru kita memilah-milah. Kalau datanya udah cukup banyak, kita pilah-pilah mana yang kira-kira masih bisa kita terima, mana yang masih sesuai dengan batasan kita, mana yang sudah keterlaluan. Nah, kemudian setelah itu kita baru membicarakan dengan pasangan. Jadi begini, pada saat kita berbicara konflik antara mertua, ipar, segala macam, ini faktor kunci terutama yang harus dimiliki adalah kekokohan antar pasangan tersebut. Mereka itu harus satu kata.
Kalau mereka nggak satu kata, yang satu pengennya begini, satu pengen begini, atau mereka sepakat, kayaknya sepakat, tapi di belakang tiba-tiba kemudian pakai caranya dia sendiri. Nah ini akan memicu konflik banget gitu. Jadi dibicarakan tuh, kalau tadi saya bilang pertama-tama kita datang ke sebuah keluarga baru, kita sebagai orang baru, kita kumpulin data-data, kita pilah-pilah, habis itu diskusi lah, komunikasi dengan pasangan, entah itu istri dengan itu suami. Aku kok kayaknya agak susah ya, kalau yang ini kayaknya gimana gitu, bisa nggak ya kita cari jalan tengahnya. Nah ini hal-hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir sampai akhirnya berantem ke si mertua tersebut atau ipar-ipar. Yang pertama kita tahu apa sih yang mengganggu kita gitu. Jadi kitanya sendiri harus punya self awareness, seperti misalnya saya put it into example. Kalau misalnya kita pengen anak-anak kita komit dengan jadwalnya, which is mungkin Sabtu atau Minggu dia ada jadwal les, itu nggak bisa tuh kalau kakek neneknya tiba-tiba main jemput. Nah ini kita harus paham dulu, saya tidak suka kalau anak-anak tiba-tiba main dijemput dan kemudian dia tidak jadi les. Nah itu dibicarakan dengan pasangan. Yang berikutnya ya, jadi yang pertama tadi kita harus paham dulu apa sih boundaries keluarga kita. Ini saya selalu mengatakan menikah itu kayak hidup di townhouse. Townhouse itu kalau kita bayangkan townhouse banyak rumah-rumahnya. Rumah kita sendiri, masing-masing rumah itu harusnya ada pintu. Jadi kalau ada orang mau masuk itu bisa assalamualaikum dulu, ketok pintu gitu. Jadi nggak tiba-tiba main masuk, ngambil anaknya, ngambil garam, tidur di situ, nggak gitu. Nah kita tahu dulu di dalam lingkup kita sendiri peraturan di rumah ini apa sih? Oh ternyata anak-anak harus les. Anak-anak jangan banyak bolos, oleh karenanya jangan tiba-tiba kakek neneknya atau om tante ipar-ipar kita main jemput anak kita hanya untuk main-main gitu. Nah harusnya ngobrol dulu dong kalau misalnya mau seperti itu satu. Kalau sudah kalau ketika memang sudah waktu untuk ngobrol, karena sering kali terjadi main diambil anaknya, mungkin saja kita nggak ada di rumah gitu ya. Belajar untuk mengungkapkannya dengan pakai kalimat yang selalu kalau kita para psikolog mengatakan latihan pakai I statement. Aku merasa terganggu kalau anak-anak main dijemput aja Bu, misalnya ngomong sama mertuanya. Karena kenapa? Karena anak-anak ada les. Boleh nggak Bu kalau misalnya mulai minggu-minggu depan kalau weekend memang ada rencana mau ngajak si kakak, ibu kontak aku dulu atau suami gitu atau istri, sehingga kita bisa bicarakan baiknya bagaimana. Mungkin tidak di jam lesnya, kan les juga nggak 24 jam ya, katakan demikian contohnya. Nah pakai I statement. Jadi jangan, ibu kenapa sih Bu? Ibu itu kesannya attacking. Atau ngomong sama suaminya atau sama istrinya, kamu bilangin dong tuh ibu kamu. Gitu. Jadinya tuh ada yang kita sebut segitiga yang bikin rusuh. Karena nanti nyampein ke sini belum tentu kemudian dia bisa menyampaikan dengan baik gitu ya. Jadi ini yang harus kita belajar untuk pakai I statement. Walaupun dalam kondisi hubungan dinamika dua keluarga seperti ini ya, saya selalu mengatakan peran terutama itu datang dari anaknya. Jadi katakan kalau di rumah saya, urusan orang tuanya, keluarganya sebelah sana itu sama suami saya. Keluarga dan orang tua saya urusan saya. Tapi bukan berarti di tengah-tengah itu kalau memang ada yang tidak berkenan tidak bisa kita sampaikan secara langsung. Cuman nggak dikit-dikit dan nggak selalu tuh ngaduin sama pasangan. Gitu, karena nanti akan jadi rusuh sendiri tuh, kusut lah benangnya. Jadi itu adalah tips-tips yang bisa dikasih kalau untuk bagaimana nih supaya menghadapi kondisi yang tadi. Ketika kita sudah mencoba segala cara yang baik, segala cara yang bijak, karena saya selalu mengatakan, saya tidak pernah, kalau ini sampai udah masuk ke ruang konseling, saya mengatakan, saya tidak pernah menyuruh, menyarankan, atau mengarahkan dia untuk bersikap kasar, kurang ajar, sampai putus silaturahmi, nggak gitu. Karena bagaimanapun juga ini tetap ketika kita menikahi seseorang, ini paket lengkap nih dengan keluarganya juga. Tapi ketika memang sampai dengan titik tertentu, itu sebelah sana tidak bisa juga kompromi, kita sudah mencoba untuk ketemu di tengah nggak bisa, kita ketemu 3/4 masih nggak bisa gitu kan misalnya, terus digerangsek terus gitu segala macam dan benar-benar mengganggu. Kalau sudah sampai pada tahap itu, saya sih mengatakan ya kita harus membuat batasan yang lebih tegas. Misal, apakah mungkin ketemunya hanya pada saat hari raya? Apakah mungkin komunikasinya hanya ketika hari-hari penting misalnya? Tapi sebelum sampai pada titik itu, coba usahakan dulu apapun yang bisa diusahakan. Termasuk kalaupun sudah sampai pada titik itu, mau tidak mau harus ada closure yang jelas.
Ibu, ayah mohon maaf ya gitu, kayaknya kita kok berantem-berantem mulu, untuk sementara waktu kami mengurangi intensitas ketemu, nggak apa-apa ya Bu, nggak apa-apa ya gitu. Jadi dia tahu kenapa ini sampai terjadi. Aku merasa kecewa ketika ayah tetap gini misalnya. Aku merasa kecewa ketika adik ipar begini, kakak ipar begini. Tapi sepertinya setelah berapa tahun kita nggak ketemu jalan keluar, kayaknya memang lebih baik kita sama-sama saling mendoakan dari jauh dan ketemunya di hari-hari yang penting aja ya. Dan itu nggak apa-apa. Karena bagaimanapun juga kita punya tanggung jawab pada keluarga yang sedang kita bina, apalagi kalau kemudian ada anak-anak. Kalau kondisi itu sudah sangat mengganggu dan keterlaluan. Nah, ini tidak ada takaran khusus ya, keterlaluannya seperti apa. Tapi let's say kalau itu sudah menyangkut uang, let's say kalau itu sudah mengganggu hubungan dengan pasangan, dengan anak-anak kita sendiri juga terganggu. Kita tegang terus, setiap minggu ada aja berantem yang sampai kayak kita mental itu drain banget dan gak kelar-kelar, dan itu sudah berlangsung tahunan gitu. Jadi saya gak mengatakan kalau baru berapa minggu, berapa bulan, udahlah nggak usah ini putus hubungan aja, nggak gitu. Tapi kalau udah bertahun-tahun dan segala cara untuk komunikasi, diskusi tetap tidak ketemu, ya mungkin pada akhirnya kita harus mengambil jalan tegas tersebut, membuat batasan yang sangat tegas, mengatur-ngatur kapan ketemunya, apa yang bisa kita lakukan dari jarak jauh. Karena buat saya ada banyak cara kok untuk tetap menjalin silaturahmi dan menjalin hubungan komunikasi tanpa kita perlu saling nyakitin satu sama lain. Pasangannya harus legowo bahwa ini mengganggu pasangan saya. Itu jelas gitu ya. Apakah kemudian ada pasangan-pasangan yang lebay? Ada, betul. Tapi kita harus akuin dulu bahwa ini lagi mengganggu. Coba saya mengambil situasi, mengambil posisi gitu ya, dari jarak jauh dulu. Saya mereview semua, apa sih yang dilakukan sama orang tua saya, apa sih yang sebenarnya pasangan saya lakukan. Empati itu penting banget. Kita nggak bisa tuh hanya sekedar, ya memang mama saya begitu, udahlah terima aja, nggak bisa begitu. Ini memang mengganggu pasangan kita. Dan kalau sudah mengganggu pasangan kita tarik diri dulu, kita lihat nih mama saya ngelakuin apa sih, papa saya kenapa sih, pasangan saya kenapa sih, oh yang ini ternyata begini, yang ini ternyata begini. Coba cari jalan tengahnya gitu. Nah, komunikasinya pertama kali tentu saja si anak sebagai anak dari orang tua ini dia harus ngomong dulu gitu. Tapi kemudian tidak tertutup kemungkinan ketika rasanya memang dibutuhkan, yang ngobrol bareng berempat. Kalau misalnya memang kedua orang tua masih ada, atau diwakilkan om tante atau siapa, yang ngobrol bareng dalam situasi yang tenang, yang stabil, yang baik-baik, apa sih sebenarnya, dan kemudian kita cari jalan tengah. Sebenarnya intinya adalah itu sih. Jadi pasangan ini harus belajar bisa bersikap tegas, bagaimana dia bisa menyampaikan kepada orang tuanya apa sebenarnya yang sedang terjadi dan apa yang dia butuhkan untuk keluarganya. Jadi bukan hanya untuk si pasangannya, istri atau suaminya, tapi untuk keluarganya. Karena kalau konflik ini terus terjadi, otomatis keluarga dia sendiri tidak damai dong. Gitu. Jadi apa nih yang dia butuhkan supaya papa, mama bisa membantu aku bisa bahagia, damai dengan keluargaku. Gitu. Ini akan bergantung, kalau ini kan soalnya kita lagi ngebahas terjepit antara istri, suami dengan orang tuanya ya. Tapi sebenarnya ini sangat bergantung pada pertama, kekokohan mereka sebagai suami istri, itu sudah jelas. Yang kedua, komunikasi yang selama ini terjalin seperti apa. Jadi nggak bisa tuh mereka nggak pernah berkomunikasi, mereka individualistik, jadi menikah ya menikah tapi satu kemana, tidak pernah ada bonding, keintiman yang terjalin, terus tiba-tiba ada rusuh dengan mertua, tiba-tiba mau main ngomong. Nah ini agak susah nih sebenarnya. Jadi saya sangat menyarankan pertama-tama yang harus diasah terlebih dahulu dan rajin dipupuk itu adalah komunikasi yang intim dan mendalam, buka-bukaan. Jadi kalau kita di psikologi ada satu tagline yang mengatakan pasangan yang survive, yang bisa thriving, nggak hanya sekedar surviving, bahkan thriving, tumbuh dan berkembang, itu adalah pasangan-pasangan yang bisa mengatasi konflik. Jangan takut pada konflik, tapi takut pada tidak adanya komunikasi dan diskusi. Oleh karenanya, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya supaya pasangan tidak merasa terjepit? Kalau komunikasi itu sudah terbentuk dengan baik, seharusnya akan lebih lancar untuk dilakukan. Jadi pertama, pilih waktu yang baik. Jangan dia baru pulang kerja lagi ruwet, tiba-tiba langsung diajak ngobrol. Kamu tahu nggak tadi ibu kamu tuh, nggak gitu.
Jangan juga dilakukan di tempat ramai. Ini lagi di mall, lagi ramai, nggak bisa ngobrol dengan baik-baik dilakukan. Jadi pilih waktu yang baik. Kedua, pilih pemakaian kata-kata yang baik. Ketiga, cari dulu data-datanya, apa sih yang sebenarnya terjadi. Tadi orang tuanya seperti apa, bagaimana kejadiannya, apakah ini baru pertama kali terjadi, apakah ini sudah sering kali terjadi, kapan lagi terjadi, terus apa. Yang keempat, sampaikan ekspektasinya. Nah, yang satu lagi, tanyakan kalau menurut kamu sendiri seperti apa kondisi ini dan kamunya maunya bagaimana. Jadi kita tanya juga, berempati. Pakai, kembali tadi saya katakan, pakai I statement. Jadi kalau rasanya kondisi waktu semuanya sudah oke pada saat ngobrol, ya gitu. Aku cuman mau ngobrol sama kamu, aku mau diskusi. Aku merasa terganggu ketika si mama seperti ini. Dan ini bukan kejadian pertama kali. Waktu itu sudah pernah terjadi juga yang ini, kemudian begini. Jadi kita melampirkan tuh, kayak kita presentasi aja tuh, kasih tuh data-datanya. Menurut kamu ini benar nggak sih dari sisi kamu? Kalau menurut kamu juga ini nggak benar, kita harus gimana ya ke depannya ya? Aku tahu sih, mama tuh sebenarnya lagi pengen ketemu cucu misalnya, tapi kan nggak bisa begini, kita cari jalan tengahnya gimana ya? Nah, itu adalah cara-caranya bahwa dia tidak merasa diserang tapi diajak diskusi. Kita harus berbesar hati juga. Kalau saran saya dalam kondisi kayak gini, mungkin akan lebih baik untuk cari pihak ketiga yang netral ya. Netral itu tidak mesti ke psikolog, tidak mesti ke terapis, tidak mesti ke pemuka agama, tapi cari om tante yang mungkin kita tahu dia orangnya netral. Jadi yang nggak tipe manas-manasin, yang nggak tipe taking side, ngambil sisi siapa gitu, tapi benar-benar netral. Terus kita datang berdua, kita benar-benar sampaikan kondisinya tuh seperti apa. Gitu. Kalau bisa datangnya itu berdua dengan si suami dengan si istri, menyampaikan ke si pihak netral ini. Kalau dari sisiku begini, kalau dari sini begini. Ini sebenarnya kondisinya seperti apa sih dari orang luar yang melihatnya. Karena bisa saja loh ketika pasangan kita membela orang tuanya, mungkin karena kitanya yang salah. Kita harus berbesar hati untuk itu juga mengakui. Jangan-jangan ada bagian kita salah juga. Gitu. Nah, mungkin perlu pihak netral untuk memetakan itu. Dan kalau ternyata dari pihak netral itu mengatakan bahwa iya kayaknya kitanya yang terlalu berlebihan, overreacting atau apalah segala macam, ya kitanya harus berbenah diri. Legowo tuh, pulang ngobrol sama pasangan. Oh, ternyata aku yang selama ini overreacting ya. Jadi menurut kamu sebaiknya gimana nih? Aku sih masih ngerasanya gimana gitu. Kasih aku waktu dulu ya untuk berbenah gitu. Benahin diri, emosi, regulasinya dengan lebih baik. Nah, kalau saran saya lebih baik cari pihak netral untuk bisa ngelihat situasinya sebenarnya seperti apa. Langkah konkret untuk memperbaiki hubungan dengan mertua ketika sudah terjadi konflik. Kalau saran saya dari pihak menantu kita yang harus lebih bisa legowo. Selama itu kita melihat dari pihak mertuanya ada usaha untuk memperbaiki itu ya gitu. Mungkin kita jangan yang terlalu, pokoknya dia harus minta maaf dulu, pokoknya dia harus telepon dulu, pokoknya dia nggak bisa. Karena bagaimanapun juga menurut saya ini adalah pihak yang memang orang tua gitu. Ada kesopan santunan tersendiri yang tetap harus dijaga. Apalagi kalau tadi kita ngelihat bahwa dia juga sudah berusaha kok sebenarnya. Tapi mungkin hanya maaf yang nggak keluar, mungkin belum mau telepon duluan, ini kita aja yang coba dulu. Mungkin bisa dengan cara misalnya kirim makanan dulu, atau WhatsApp singkat, lagi apa Bu, lagi apa Pak, misalnya seperti itu. Nah nanti kita ngeliat tuh, apa sih, kita ibaratnya kayak bola kita gulirin, ditangkapnya bagaimana. Kalau misalnya memang kedua belah pihak sama-sama berniat gitu ya, sepakat untuk memperbaiki hubungan ini, pasti bola yang kita gulirkan akan ditangkap juga kok. Tapi apakah responnya sesuai dengan yang kita mau? Mungkin tidak. Tapi mungkin kita harus berempati. Mungkin itu respon yang bisa dia berikan untuk saat ini. Karena kan kita nggak tahu ya sejarahnya, apakah dulu dia pernah terluka, apakah dia punya luka batin tersendiri, apakah dia punya isu tersendiri, kan kita nggak tahu. Tapi ketika kita melihat at least dia sudah mencoba untuk memperbaiki dengan caranya, ya kita yang sebagai mantu mencoba untuk lebih legowo, melakukan langkah-langkah konkret untuk semakin memperbaiki hubungan tersebut. Bisa banget. Kalau misalnya memang selama ini tinggal serumah dan selalu ribut, buat saya sih tinggal terpisah itu menjadi satu solusi yang terbaik. Gitu. Terbaik, tapi kalau ya udah pisah rumah, perbaikin. Jangan udah pisah rumah masih berantem, nggak ada gunanya juga, sama aja dong. Gitu. Jadi seringkali tapi memang kalau kita tinggal serumah, konflik itu rentan terjadi. Kenapa? Karena tadi polanya beda. Gitu. Orang tua zaman dulu
polanya bangun pagi, rezeki datang sepagi mungkin kita bangun. Nah sementara anak-anak zaman sekarang, ya kan waktu kerjanya sudah sangat fleksibel, tidak mesti pagi. Nah yang kayak gini aja tuh bisa menjadi satu konflik berkepanjangan. Padahal hanya karena kita beda pola aja. Dua-duanya sama-sama menghasilkan, tapi yang ini mungkin bangunnya lebih siang, ini bangunnya pagi banget. Nah, oleh karenanya kalau sudah berulang seperti itu lebih baik memang tinggal terpisah. Karena toh kita punya keluarga sendiri, yang kita juga pasti maunya ya ada aturan-aturannya sendiri, ada pola sendiri, ada kebiasaan sendiri. Itu sebaiknya memang tinggal terpisah ketika kita sudah berkeluarga. Tapi ketika sudah tinggal terpisah, saran saya perbaikilah hubungan tersebut. Istilahnya sudah ada kayak ngerobek nih jahitan, ya udah perlahan-lahan dijahit ulang nih. Gitu, mungkin jenguk seminggu sekali, kirim tadi saya katakan kirim makanan, atau kalau dia sakit kita coba bantu urus segala macam. Nah itu usaha untuk memperbaiki, jangan udah pisah rumah tapi masih gontok-gontokan, ya nggak ada gunanya dong pisah rumah juga. Bagaimana menghindari konflik dengan mertua? Dari awal itu ya buat saya itu tadi yang saya katakan, kita orang baru datang ke sebuah lingkungan gitu kan ya. Kan ada pepatah Bu juga bilang di mana kaki berpijak di situ langit dijunjung kan gitu. Jadi kita memang orang baru nih. Cobalah untuk memahami dulu polanya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, kulturnya bagaimana. Kita benar-benar jadi observer, pengamat gitu. Oh kalau bapak tuh suka gini, kalau ibu nih begini, oh yang ini begini, oh tapi kok aku nggak cocok ya sama yang ini, oh mungkin tapi aku bisa begini. Nah itu tuh butuh kedewasaan banget untuk melakukan itu. Gitu. Jadi sebelum sampai terjadi konflik, amit-amit sampai terjadi konflik, sebelumnya sebagai orang baru kita dulu yang memahami situasi dan kita mencoba melakukan sebisa yang kita bisa. Kalau ternyata ada yang tidak cocok, dikomunikasikan sedini mungkin dari awal. Jadi nggak numpuk dan kemudian pecah kemana-mana, berantemnya jadi rusuh. Kalaupun ada yang tidak suka, komunikasikan tadi itu dengan orang-orang terkait. Jangan cerita ke orang-orang luar yang kemudian rentan nantinya nyebarnya kemana-mana dalam bentuk yang berbeda. Gitu. Jadi di awal-awal ketika kita memang baru masuk, ini bisa dilakukan untuk menghindari konflik muncul di dalam hubungan tersebut.